Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Puskesmas Balai Endah, bertemu kembali dalam podcast Puskesmas Balai Endah, podcast instan, informasi seputar kesehatan. Pada kali ini tema kita tentang HIV ya, dimana kita akan berbincang dengan narasumber kita, dokter umum di Puskesmas Balai Endah. Oh iya, jangan lupa host kita kali ini ditemani saya Mema Garsari dan ditemani oleh Bidan Novilia. Ya, terima kasih Bidan Novi sudah menemani saya Sama-sama, dalam Ibu. podcast kali ini. Dan dokter kita yang cantik, yang imut, Dokter Hasna Izharul Haq. Selamat pagi dokter. Pagi Ibu, pagi. Sehat Teteh. dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, dokter pagi ini cantik banget. Iya. Apa sih? Kalau Siap podcastnya. Siap-siap ini. Ya. Ini teman-teman kita, sahabat kita sudah tidak sabar lagi untuk menunggu informasi tentang HIV, Dok. Kita pada pagi ini akan berbincang-bincang dengan Dokter Hasna seputar penyakit HIV. Iya. Apa aja Bu Nopi yang akan kita tanyakan nih ke Dokter Hasna? Ya, kita sekarang udah banyak ya Bu ya Iya. kasus HIV ya. Jadi mungkin sahabat di rumah itu pasti bingung nih, masih bingung dok, HIV itu apa dok, katanya gitu. Seputar-putar HIV dok. Jadi nggak apa-apa ini saya mulai. Boleh Nggak dong, apa-apa ya, nggak pokoknya apa-apa ya. sepenuhnya buat Dokter Nana. Oke. Oh iya, Terima kasih. Dokter Hasna ini kerap dipanggil dengan Dona, Dokter Nama. Panggilan ininya ya dok ya, Sayang, sayang. sayang. Panggilan hokinya. Mangga dok. Jadi sebelumnya kan sering didengar nih tentang HIV. Apa sih HIV? Apa sih AIDS? Jadi HIV itu infeksi dari virus yang ditularkan secara berhubungan atau melewat jarum suntik atau lewat darah yang bisa menyerang sistem kekebalan tubuh yang nanti Iya, menurunkan si CD4. Betul, Kayak betul, gitu. Dok. CD4 itu seperti sel darah putih. Iya, Dok. Dia tuh menjaga dari sistem infeksi Bu. Jadi kalau misalnya ada infeksi pasti dia duluan. Kalau HIV kan dia menyerang CD4-nya. Jadi nanti CD4-nya melemah, akhirnya infeksi lainnya masuk ke dalam tubuh Gitu gampang ya dok kayak ya. gitu. Dok, kalau misalnya HIV ini pada usia berapa aja dok bisa menyerangnya? HIV ini sebenarnya dari kecil, dari bayi, Dari bayi juga ada, Dok. Ada. Iya, gitu ya. Lalu sampai usia lansia juga ada Ibu. Jadi tidak mengenal usia ya dok ya. Betul. Karena kan dari penyebarannya juga. Nah, dari penyebarannya dia bisa melalui berhubungan seksual atau dari ibu hamil yang mengidap HIV. Oh, Dulu iya, bisa yang iya. bisa ditularkan ke bayi itu ya dok ya. betul Ibu. Oh, Terus penggunaan jarum suntik yang bergantian. iya dok. Atau penggunaan tato kan biasa Kadang yang bertato-tato anak muda itu mah yang Iya, mengerti ya. anak muda. Iya, makanya itu biasanya. harus tahu dulu steril atau enggak kayak Takutnya gitu. jarum itu tidak diganti ya dok ya. Jadi kalau misalnya nih anak-anak muda Gen Z nih Iya, yang iya. lagi Kayak semangat punya Dokter juga Gen Z kayaknya ya. Muda banget. milenial sebenarnya Iya, ya, oh, batas dikira masih akhir Gen Z tuh. batas akhir sedikit. Oh iya, semangat dokter. Jadi buat para anak muda atau misalnya orang dewasa yang mau pasang tato atau kayak gimana ditanya dulu kesterilannya, soalnya takutnya bekas dari orang yang HIV langsung dipakai lagi ke kita Yang sehat ya dok ya tadinya. Tapi alangkah baiknya tidak ditato sama sekali mending ya dok ya. betul Ya, betul kan, betul. betul ya. Dok, mau nanya nih kalau misalnya orang itu tahu HIV, tanda awalnya itu gimana dok? Biasanya tanda-tanda awalnya kan biasa banyak stigma negatif nih Bu nih, Iya, kayak iya, betul dok. ih dia HIV, aku gak mau deket dia, aku takutnya besok langsung ketular. Ternyata Betul, enggak. betul. Ada masa Oh, betul, Dok. inkubasinya biasanya di 2-4 minggu atau bisa sampai 3 bulan bisa langsung ada tanda atau gejalanya. Kayak ada demam, Oh, karena kan betul. sistem kekebalan tubuhnya dia turun, Turun, ya. kelenjarnya ngegedein, Iya, kayak kelenjar betul. getah bening, terus batuk lama bisa, atau diare yang berkepanjangan, dia gitu bisa. ya, Dok. Betul. Dok, berarti kalau seseorang
tadi yang dokter gejala yang disebutkan ya, seseorang merasa gejala itu ada dalam tubuh kita nih, kita harus kemana nih untuk memeriksakan diri HIV itu? Ya. Jadi kalau misalnya para sahabat merasa, wah aku udah demam lama nih, atau misalnya diare lama nggak sembuh-sembuh, udah diobatin dan lain-lain, sistem kekebalan tubuh berkurang, jadi kurang berat badan dan lain-lain, bisa langsung diperiksakan di kita di Puskesmas Balai Endah. Ada ya dok ya, di kita Ada. sudah ya dengan tenaga ATLM-nya, tenaga labnya yang sudah betul. dilatih ya untuk pemeriksaan HIV. Sudah Alhamdulillah ya, berarti sahabat Puskesmas Balai Endah, kalau ada tadi yang merasakan gejala itu dan tentunya didukung dengan apa ya, kebiasaan atau perilaku yang tidak baik, kurang sehat, nah itu bisa memeriksakan ke sini ya dok ya. Betul. Alhamdulillah ya, Puskesmas Balai Endah memang pelayanannya ya, Ya, Bu keren. Nopi, kita semakin ke sini terus Semakin memperbaiki berkembang. pelayanannya ya dok Makin ya. maju. Kan itu demi sahabat Puskesmas Balai Balai Endah gitu ya dok. Nah dok, kalau tidak salah nih, HIV dengan perjalanan penyakitnya itu nanti kedepannya bisa menjadi AIDS ya, betul ya dok ya? Betul. Nah, boleh diceritakan dok, berapa lama dari seseorang itu mengidap HIV sampai dia menjadi AIDS? AIDS-nya. Sebenarnya dari HIV menjadi AIDS itu jangka waktunya sangat lama, bisa sampai 10 tahun, 7 atau 10 tahun, betul. Jadi dari HIV menjadi AIDS itu dia ketika orang HIV tidak meminum obat HIV-nya atau gitu. ARV yang sering ARV, kita ya. sebut, betul. Nah, HIV itu orang yang terkena HIV tidak meminum ARV, yang merasa saya mah baik-baik aja, Sehat-sehat aja, ya, gitu, sehat-sehat dok, ya. aja, terus akhirnya kayak masih berhubungan dan lain-lain, nanti menyebarkan dan lain-lain kayak gitu. Kemana-mana ya dok ya. Betul. Bahkan kadang gejalanya tuh tidak ada. Jadi misalnya gejala demam, diare dan lain-lain dia timbul di minggu pertama, minggu berikutnya hilang. Jadi hilang timbul. hilang timbul. Akhirnya mereka merasa semua baik-baik Iya, aja. ya, kayak nggak ada gejala gitu. ke HIV ya kalau melihat dari gejalanya yang hilang timbul. Tapi biasanya kalau sudah biasanya katanya lebih mudah sakit ya. lebih mudah sakit. Kalau udah ke AIDS biasanya turun berat badan 10%, lebih dari 10%. Nafsu makan berkurang. Bahkan ada jamur di mulut. Gitu. Kadang kita sebut kandidiasis oral kayak iya, gitu. iya. Putih-putih gitu dok. di Betul, mulutnya. kayak plak-plak. Walaupun dihilangin, diseka-seka lidahnya, dia nggak bakal hilang karena dia jamur menetap. Iya, dari bakteri HIV AIDS-nya mungkin ya. Betul, dari AIDS-nya. Bahkan kadang harus dirawat juga, Bu. Oh gitu ya. Karena kekebalan tubuhnya dia Udah menurun ya. Betul. Gitu. Jadi lebih kesadari ya Bu ya. Iya, kitanya ya. betul ya, kayak kita harus care dengan diri sendiri. Iya, betul. Iya, ya bagaimana kita mencegah kan ya, sadari ya. Ini juga HIV sama ya. Berarti dok, untuk ini ya, untuk pesan nih untuk yang anak-anak muda sekarang, karena kalau melihat kejadian HIV banyaknya di anak Iya, muda kan anak ya. muda sekarang banyak. Ya. Betul. Jarang memang di lansia, di orang tua ada, tapi mungkin angka kejadiannya Sekarang. lebih kecil daripada anak muda. Barangkali dari dokter ada nih triknya atau pesan khusus untuk anak muda nih, bagaimana biar kita tidak terkena HIV nih. Oke deh. Jadi untuk anak-anak muda yang ingin mengikuti tren-tren, janganlah dulu lah. Kalau misalnya teman-temannya, teman-teman aku pakai suntikan nih. Aku kalau misalnya gak pakai suntik narkoba dan lain-lain, aku gak keren, gak apa-apa, biarin aja gak keren. Karena dia bisa menyebarkan HIV-nya juga kalau misalnya nggak diganti jarum. Atau teman-teman aku tatoan nih, aku nggak tatoan, jangan dulu lah. Karena kebetulan di tahun 2024 angkanya tuh agak naik karena banyak yang nggak sadar juga. Kalau itu bahaya gitu ya dok ya, bisa menyebabkan HIV. Betul ya. Ada yang tidak meminum obat atau tidak mengecek pasangannya atau bahkan denial, kayak menolak bahwa saya HIV, naudzubillah gitu ya. Amit-amit cuma saya mah HIV. Padahal kan untuk di screening juga nggak apa-apa. Itu yang bikin takut ya. Iya. Masyarakat itu bikin takut meriksa tuh, takut ketahuan, padahal semakin diperiksa Takutnya lebih dijauhi dini, gitu. iya betul ya, semakin ketahuan lebih dini, diobatinnya Lebih itu ya, cepat. itu lebih cepat, lebih bagus. Ada pasien saya menderita HIV dari tahun 2016. Oh gitu dok ya. Dari tahun 2016 beliau rutin meminum ARV. Oh, itu di sini dok pengobatannya enggak dok? Pengobatannya ARV.
di luar. Kebetulan kalau di Puskesmas Balai Endah kita tidak ada tidak PDP, ada jadi PDP. kadang kita rujuk ke puskesmas lain seperti Ciparai iya. atau Banjaran Kota atau rumah sakit. Gitu dok. Iya. Beliau meminum obat dari 2016, alhamdulillah sekarang berat badannya sudah naik. Tapi walaupun HIV itu pasti bakal selalu positif karena akan selalu menetap. Jadi kalau untuk penderita HIV tidak akan sembuh total Tidak. berarti Bu Novi ya. Iya. Yang penting tapi tertib makan obat, disiplin, teratur. Yang penting daya tahan tubuhnya mungkin akan membaik ya dok ya. betul. Nah itu berarti untuk kehidupannya biar lebih baik lagi. baik lagi, Jangan lebih sampai sehat. sudah HIV terpuruk tambah sakit gitu Iya. mungkin ya dok ya. Betul. Emang kan banyak penyakit kita dari pikiran ya, kadang kayak Takut dikucilkan biasanya dok. Iya. kadang kalau takut dikucilkan akhirnya kita nggak mau meriksa Ya. atau nggak mau minum obat. Malah kalau seperti itu nanti memperburuk, mempercepat juga angka kematian. Iya. Karena angka kematian Memburuk HIV kondisi juga Iya. maksudnya ya. kondisi juga memburuk. Kalau kalian tidak peduli pada diri kalian, pedulilah pada orang tua atau Keluarga orang ya, lain Dok, ya. atau keluarga atau teman atau pasangan. Banyak loh yang harus diperhatikan juga. Banyak juga kok yang peduli sama kalian. Betul, Jadi jangan hanya terpuruk sendiri. Aduh aku sendiri nih, aku nggak punya teman. Orang lain menganggap aku negatif dan lain-lain. Kita kasih tahu, kita kasih pengertian bahwa HIV ini tidak menyebar lewat berjabat tangan atau makan bersama atau ngobrol, tidak. Jadi penyebarannya itu melewati berhubungan badan, melalui jarum suntik dan lain-lain seperti yang tadi disebutkan. Oh iya dok. Iya. Jadi tapi jangan takut lagi. Iya, Kalau Dok. ada di sekitar kita kan Langsung tidak dikasih menutup kemungkinan ya ini tetangga, ya. di lingkungan Betul. ada yang. Jadi jangan takut ya bersalaman nggak apa-apa Iya. ya dok ya. Nggak apa-apa. Jangan sampai yang penderita Benar-benar HIV nggak mau dikucilin ya. ya, Aduh, diisolasi kasihan nggak banget. boleh ya dok ya. Nah itu mungkin nah sahabat Puskesmas Balai Endah apa yang tadi disampaikan oleh Dokter Hasna, Dokter Nana ini yang sebagai penanggung jawab program HIV. Mungkin untuk warga kita, tetangga kita yang menderita HIV, tolong jangan dikucilkan, dirangkul lah ya dok ya, betul, biar ya. tumbuh percaya dirinya untuk Betul. bisa sehat, Betul. gitu ya. Iya. Ya Tenopi ya, Iya. berarti ada yang mau ditanyakan lagi nggak Tenopi? Gini dok, sebenarnya kayak misalnya yang kena HIV itu kan kadang suka kayak malu. Biasanya itu ada pembinaannya nggak sih dok? Selain dari tenaga kesehatan? Oh, ada. Jadi kadang kita bekerja sama sama LSM. Nah, Ada LSM-nya juga. ada LSM di Kabupaten Bandung. Alhamdulillah sih Bu baik-baik semua. Oh, iya. Iya. Jadi kadang mereka suka mengadakan visiti atau kumpul. Jadi kalau misalnya kalian merasa wah aku udah dicek HIV ini positif, Oh iya. bisa cerita juga ke kita sebagai Tenaga kesehatan. tenaga ya? kesehatan, betul. Nanti dari tenaga kesehatan kita bakal cerita juga ke LSM. Nanti LSM yang akan merangkul kalian. Nah, gitu ya, Berarti berkoordinasi. udah ini ya sekarang. Kerjasama dengan Puskesmas, LSM akan bersama-sama berarti ya. Merangkul. Tadi kalau itu bahasanya mungkin membina, ya mendampingi mungkin Betul, ya, Dok, ya, mendampingi. mendampingi pada penderita HIV ini biar mereka tidak merasa sendiri, Iya. banyak teman, banyak yang mensupport agar bisa tumbuh lebih sehat lagi, betul. gitu ya Iya. Tenopi. Ada lagi Tenopi, ada yang masih penasaran kita nggak ya? Kayaknya ada nggak ibu? Sahabat Puskesmas kayaknya kalau masih ada yang penasaran boleh ditanyakannya Iya, Tenopi di boleh. mana nanti ditanyakannya Boleh dicek terus ya. IG Puskesmas Ya, Balai Endah Instagram ya. Puskesmas atau enggak di YouTube nanti Di di YouTube komentarnya ya, boleh misalnya sahabat Puskesmas ya ya. pengennya apa nih temanya. Tuh ada mau yang ditanyakan tentang materi ini juga Ya, bisa ya. bisa request ya. Iya. Dok Nana, terima kasih atas informasinya. Satu lagi ya kayaknya Satu lagi. untuk Puskesmas Balai Endah nih, biar sahabat Puskesmas Balai Endah juga tahu Puskesmas Balai Endah punya program apa aja nih untuk HIV. Oh, Ya. jadi untuk HIV kita mengadakan program VCT, City Mobile. Itu kemana aja dok? Jadi kalau teman-teman merasa ada yang wah nggak enak nih, terus teman saya juga ternyata punya HIV dan lain-lain, kita bisa Oh, gitu. bisa ke sana, betul. Hebat. Jadi langsung didatengin gitu ya dok ya? Iya, jadi akan kita rangkul sejauh apapun, insya Allah. Iya. Sip.
apalagi dok, ada lagi pemeriksaan jelas tadi ya, Pemeriksaan pengobatan jelas di bisa sini ya. ada pengobatan. Pengobatan Bahkan- nanti dirujuk dengan puskesmas rumah sakit. Betul. Pemeriksaan, apalagi dokter, saya lihat dokter gencar sekali nih untuk ada untuk kegiatan ke apa yang pengguna narkoba Oh, penasun ya dok penasun ya. betul. Ke penasun Itu juga juga kita suka ya dok ya. sering. Ini suka lihat dokter Hasna sama timnya. Oh iya, keren ya, kunjungan nih. dokter, hebat. Keren, pokoknya jangan dilihat mudanya sahabat. Ya, dokter Hasna ini muda, lincah, gesit pokoknya ya. Dengan programnya HIP kita doakan semoga program HIP Puskesmas Balai Endah berjalan lancar, semakin baik ya, dan menurun angka kejadian Ya, sakit betul. HIP-nya. Sepertinya kita cukup dok untuk informasi kali ini. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya, atas informasinya. Semoga dokter Hasna selalu sehat, Amin. sukses Ibu terus juga. ya. Ya. Jangan lupa sahabat Puskesmas Balai Endah, apa Teh Nopi? Like, comment, subscribe. Iya. Ditutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.